Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Kurniadewi dengan NIM belakang 58. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan. Perencanaan secara garis besar dapat diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Albert Silalahi mendefinisikan perencanaan yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Sedangkan William Newman mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian putusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode, dan prosedur tertentu, dan menentukan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses dasar yang digunakan untuk menentukan tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, finansial, metode, dan waktu, serta sumber daya lainnya untuk mencapai suatu perencanaan. Perencanaan dalam pengertian ini menitik beratkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang, serta usaha untuk mencapainya. Saya Siti Nurrohmah dengan NIM belakang 66 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini bermaksud untuk memberikan arah yang tepat dalam merumuskan perencanaan ke depannya. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengidentifikasikan permasalahan. Dalam langkah ini menjadi sangat penting, karena setiap kegiatan akan dirumuskan dalam proses perencanaan dan harus diarahkan dalam kerangka pemecahan masalah. Yang keempat, mengkonsepsi atau mendesain rencana. Seorang perencana harus menyeimbangkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Yang kelima, melaksanakan perencanaan. Yang keenam, evaluasi rencana atau kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan sebagai feedback. Yang ketujuh, revisi rencana. Jika ada permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan rencana awal. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Yang pertama, menyajikan rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Yang kedua, menyediakan pola kegiatan secara matang bagi berbagai bidang satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijaksanaan. Yang ketiga, mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh atau akan disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder pendidikan. Yang keempat, menentukan tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Yang kelima, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai fungsi perencanaan dalam Islam. Sebelum kita membahas fungsi perencanaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan perencanaan. Perencanaan sendiri adalah salah satu fungsi awal dalam suatu manajemen untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dari penjelasan tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya fungsi perencanaan sangat-sangat menjadi suatu hal yang pokok dalam suatu manajemen, karena kita tahu bahwasanya dalam manajemen terdapat 4 unsur yang mendorong terlaksananya suatu manajemen, yaitu pertama, perencanaan itu sendiri, yang kedua, pengorganisasian, nomor 3, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Tanpa adanya perencanaan, 3 hal setelahnya, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak akan dapat dicapai. Karena apa? Perencanaan di sini bertugas sebagai kerangka dasar, baik itu berupa
gambaran atau berupa teori maupun kerangka yang dibuat. Jadi tanpa adanya perencanaan, 3 hal tersebut tidak akan tercapai. Sementara itu Anderson menyampaikan mengenai penjelasan tentang perencanaan. Perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Kenapa pada penjelasan Anderson, kenapa menggunakan masa depan? Karena terdapat kata-kata yang mengatakan bahwasanya masa depan adalah akibat dari kehendak masa lampau. Dalam artian bahwasanya fungsi perencanaan di sini dapat membuat atau dapat mengatur kehidupan manusia atau menargetkan keinginan manusia di masa depan kelak. Kita akan menjadi apa dan akan berbuat apa, semuanya bisa kita rencanakan mulai dari sekarang. Sementara fungsi dari perencanaan tersendiri adalah karena perencanaan meliputi usaha untuk memetakan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencanaan berfungsi untuk dapat membedakan atau dapat memahami mana hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan mana hal yang setelahnya secara urut agar suatu manajemen atau hasil yang didapatkan dapat terjadi atau sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, dengan adanya perencanaan, maka tujuan-tujuan yang akan dicapai dapat diketahui. Yang ketiga, dengan adanya perencanaan, maka akan timbul suatu ide-ide ataupun cara-cara bagaimana suatu agenda ataupun acara dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien atau efektif. Mungkin sekian dari pembahasan rumusan masalah kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemapar selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 3, yaitu penerapan fungsi perencanaan pendidikan. Hakikat dari perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, yang di dalamnya adalah peristiwa, keadaan, suasana, dan lain sebagainya, dan apa yang dilakukan, termasuk intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Rangkaian proses tersebut dilakukan dengan harapan agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud pada masa yang akan datang. Menurut Combs, perencanaan pendidikan adalah penerapan yang rasional dari analisis sistematis terkait proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Dan tentu saja dalam perencanaan pendidikan, terdapat fungsi dan peranan daripada perencanaan pendidikan itu sendiri. Menurut H.M. Jumberiansah, dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya, dikemukakan bahwa fungsi dan peranan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan. Yang kedua, pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting terkait hal-hal pada masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara terbaik. Yang kelima, sebagai alat untuk menyusun skala prioritas, yakni memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Nah, dari beberapa pendapat tentang fungsi peranan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut. A. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. B. Sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. C. Sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. D. Sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang E. Sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. F.
sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan, dan yang terakhir sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam dunia pendidikan sangat diperlukan manajemen pendidikan yang baik. Manajemen pendidikan sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha pendidikan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, penerapan fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan sebuah batu pijakan awal dalam usaha-usaha dan langkah-langkah mewujudkan suatu manajemen pendidikan yang baik. Arti penting dari sebuah planning dalam manajemen pendidikan adalah memberikan arah sejelas dan sesempurna mungkin bagi setiap kegiatan dalam usaha pendidikan, sehingga seluruh kegiatan nantinya akan menjadi efektif dan efisien. Contoh sederhananya adalah sebuah kegiatan proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas di mana seorang guru yang hendak melakukan kegiatan proses belajar mengajar diharuskan untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses belajar mengajar di dalam kelas berjalan dengan efisien dan efektif. Hal ini tidak lain merupakan sebuah penerapan secara nyata dari fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan.